untuk bergabung di Persis sebagai Ketua Bidang Garapan Pendidikan Tinggi. Nah, Ustaz Aceng berada di bidang dakwah, sehingga sejak itu kami bersama-sama sejak 97 sampai sekarang. Saya kenal baik beliau. Dan dalam berbagai diskusi, dalam berbagai perjalanan, saya pernah mengalami perjalanan panjang. Dari Bandung sampai ke Medan, Sumatera Utara, jalan darat sekitar 2 minggu, pulang pergi, dan kami satu mobil dengan Ustaz Aceng. Dalam perjalanan panjang itu, kami berdakwah. Saya mendampingi Ustaz Aceng, saya tidak berdakwah, Ustaz Aceng yang berdakwah. Karena saya sebagai ketua BKPT dan diminta untuk ikut dengan para orang tua, Ustaz Demon, Ustaz Aceng, Ustaz Bintang, Ustaz Nemen, dan lain-lain, jalan ke sana. Selama perjalanan itulah saya tahu persis pemikiran-pemikiran beliau. Artinya ketika mampir di cabang-cabang tertentu di daerah Sumatera itu, di Persis, beliau lah menjadi tokoh sentral untuk berceramah, karena kiainya itu ya Ustaz Aceng saat itu. Dan beliau terkenal sebagai kiai yang betul-betul dalam tutur katanya lembut sekali. Artinya khas orang Garut, begitu lembut, tutur katanya juga runtut, dan gayanya juga kalem saja, sehingga jauh dari kesan Persis sebagai organisasi yang keras, organisasi yang dalam tanda petik pemikiran-pemikirannya radikal seperti itu ya. Ya, kalau dalam tahap awal mungkin oleh Pak Profesor Sapik disebut Hasan itu sebagai pemikir Islam radikal. Saya kira kalau Prof. Sapik menulis bukunya sekarang, mungkin judul itu tidak akan digunakan, itu berbahaya. Tapi karena ditulisnya tahun 80-an, jadi wajar masih menggunakan Hasan pemikir Islam radikal saat itu. Untuk sekarang saya kira mungkin Pak Prof. Sapik memikir 2 kali untuk menggunakan judul itu. Nah, Ustaz Aceng setiap kali ceramah yang saya saksikan selama perjalanan jauh itu, sekitar 2 minggu kami bersama, tentu saja dakwahnya seperti itu. Khas ulama Persis di murid-murid Ustaz Abdurrahman. Saya kira hampir mirip. Murid Ustaz Abdurrahman itu gayanya seperti itu, kalem, tenang. Yang saya tahu tinggal 3 orang atau berapa orang ulama yang sekarang ada yang berguru langsung pada Ustaz Abdurrahman. Ada Ustaz Atin Zakaria, ada Profesor Abdurrahman, ada Ustaz Romli. Saya kira tinggal beberapa yang di daerah. Yang di pusat itu hanya tinggal itu, selebihnya sudah tidak ada. Itulah yang tersisa sekarang. Ulama Persis yang betul-betul seperti Pak Prof. sampaikan, genuine di dalam dakwahnya. Dan genuine dalam dakwah itulah yang dan menjadi ciri khas karakter Ustaz Aceng sampai sekarang. Dan itu pun tidak hanya terefleksikan dari ceramahnya, tapi juga terefleksikan dari buku-bukunya. Buku-buku yang hampir 103 judul buku itu, yang terkenal ada Al-Hidayah, Al-Mutasab, dan lain-lain, itu juga refleksi dari pemikiran-pemikiran beliau. Yang kalau dibaca, saya membaca beberapa buku beliau, karena setiap kali beliau menerbitkan buku, beliau mengontak saya, dan selalu mengirimkan buku hasil karya terakhirnya. Terakhir beberapa bulan yang lalu, tiba-tiba beliau telepon saya, di mana katanya saya di rumah, dan seperti biasa menanyakan kesehatan saya, karena beliau tahu saya agak bermasalah di jantung. Kemudian beliau mengirimkan, saya katanya punya buku, ada sekitar 6 buku yang beliau kirim ke tempat saya. Dan itulah yang kemudian setiap kali terima buku-buku itu, saya mencoba untuk membacanya, membalik-balikan itu, dan nadanya saya kira hampir sama dengan buku-buku sebelumnya. Tapi itulah Ustaz Aceng. Beliau berkarya, beliau berkreativitas selama ini, dan itu menjadi teladan bagi kita semua. Jangan sampai generasi muda kita sekarang, tradisi literasinya kalah oleh orang tua. Saya belum melihat dari generasi muda yang lain yang menulis lebih banyak. Ada beberapa ustadz yang muncul, ya. Sekarang ustadz muda yang banyak juga menulis beberapa buku. Tapi untuk mengajar Ustaz Aceng, sampai menulis 103 judul buku, itu sesuatu yang luar biasa bagi saya. Sehingga kalau tidak salah, Insis pernah menyoroti bahwa Ustaz Aceng itu tidak Profesor Abdurrahman, Ustaz Romli, Ustaz Aceng sebagai ulama segudang karya tanpa gelar. Artinya karyanya banyak sekali, tapi gelar karyanya tidak ada. Beliau itu kan betul-betul seorang santri, belajar mandiri atau tidak, dan kemudian melahirkan pemikiran-pemikirannya juga seperti itu. Jadi kalau lihat dari gelar akademik tentu tidak ada. Itu ciri khas dari ulama-ulama di tahun yang belajar di tahun 50-60-an. Tidak terlalu peduli dengan gelar-gelar akademik, tapi betul atau tidak. Nah, dari sisi yang lain, dari sisi berjamiah, saya kira Ustaz Aceng juga memiliki kemampuan jamiah yang cukup kuat. Saya menyorotinya karena sejak saya kenal beliau,
Lama kenal beliau sejak tahun 90-an, sebenarnya biasa masih muda Persis, sudah terkenal ada Ustadz muda yang pemikirannya brilian. Waktu itu yang terkenal itu Ustadz Sidik Amin, Ustadz Hakim Zakaria, itu yang terkenal saat-saat itu. Dan kemudian saya intensif di tahun 97 ketika beliau di bidang dakwah, saya di bidang pendidikan tinggi, dan sejak tahun 2000 beliau aktif di bidang pusat Persis, yang kemudian terpilih sebagai ketua umum di tahun 2015 yang lalu sampai saat ini. Artinya beliau menunjukkan bahwa khidmatnya kepada Jamiah itu sedemikian hebat. Yang terkenal dari tahun 90, bayangkan. Tahun 90 sekarang sudah 2021. Di organisasinya, beliau aktif sudah hampir 31 tahun. Aktif di Jamiah Persatuan Islam. Di samping jauh sebelum itu, beliau adalah pendiri pesantren di Raja Bamo, yang kemudian menjadi pembina pesantren sampai sekarang. Dan juga satu-satunya mungkin rektor ketua sekolah tinggi yang tidak bergelar sarjana itu ada di usaha. Saya ingat ketika itu, suatu ketika Suracing datang ke rumah saya. Dia ngobrol tentang pendidikan perguruan tinggi. Kalau kita masih di perspektif, kemudian jadi sekaligus dan bicara bagaimana kalau kita mendirikan perguruan tinggi, mengunduh prestasi di Bandung. Saya sampaikan kepada Ustaz, sebaiknya mandiri saja, tidak perlu mengunduh ke Bandung, karena Ustaz terpisah kabupatennya, punya lahan yang luas, punya pengembangan yang bisa berkembang lebih cepat, kita sebaiknya mandiri saja. Kemudian usia saya diterima oleh beliau, dan beliau mendirikan sekolah tinggi agama Islam Persatuan Islam di Garut secara mandiri. Waktu itu masih kampusnya di Banjarmasin begitu, dan terus berkembang sana. Beliau tampil sebagai ketuanya. Secara awal-awal gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa meskipun beliau tidak sampai di perguruan tinggi, tidak memiliki gelar akademik dari perguruan tinggi S1 ya, tapi wawasan pemikirannya jauh ke depan. Beliau tidak hanya terbatas memikirkan pesantren saja, tidak cukup dengan hanya cukup mengalami saja. Beliau berpikir jauh ke depan dan kemudian melahirkan perguruan tinggi. Sampai sekarang sekolah tinggi agama Islam di Garut itu, Persis di Garut itu berkembang maju. Dan beliau pun tidak membatasi. Saya kira putra putrinya juga kuliah S1, S2, S3 begitu. Yang saya kenal Ustaz Lutfi, waktu dulu saya ke Kairo didampingi beliau selama di Kairo, juga adiknya begitu. Nanti Ustaz Aceh memberikan keluasan kepada putra putrinya untuk mengembangkan dirinya. Nah, meskipun beliau sendiri cukup di lingkungan pesantren. Tapi itulah terobosan dari beliau. Dan ketika jadi ketua umum Persis sekarang ini juga sama. Perguruan tinggi Persis yang dicita-citakan sejak lama, hampir 30 tahun yang lalu, yang Ustaz Latif Mukhtar, sampai berdiri hanya pada stipend di Ganiti saja. Dan Ustaz Aceh ketika tampil sebagai ketua umum Persis, PR yang kemudian dilakukan terus-menerus adalah melahirkan perguruan tinggi universitas, yang menjadi PR yang lama, hampir 30 tahun. Akhirnya Ustaz Aceh juga bisa menghasilkan. Dan atas proses yang beliau sampaikan bersama dengan teman-teman di bidang tarbiyah, lahirlah Universitas Persatuan Islam. Saya kira itu juga karya monumental dari seorang Ustaz Aceh Zakaria yang tidak lulus perguruan tinggi, tapi melahirkan, dia mendirikan perguruan tinggi di kampungnya di Garut, juga sekarang melahirkan Universitas Persatuan Islam. Di bawah Ketua Umum Ustaz Aceh Zakaria, Universitas Persatuan Islam lahir. Jadi itu salah satu terobosan lagi dari Ustaz Aceh Zakaria, yang saja beliau masih punya PR lagi. Karena tidak hanya legalitasnya saja sebagai universitas, tapi juga pendirian kampusnya yang menjadi PR ya juga besar untuk dikembangkan oleh Persis. Saya kira itu saja, karena saya sudah diminta untuk menyelesaikan ini. Masih banyak seperti saya ingin cerita saja, karena lain-lainnya sudah cukup banyak disampaikan oleh para pembicara sebelumnya. Catatan saya yang terakhir adalah Ustaz Aceh merupakan sosok yang paling monumental dalam literasi setelah Hasan. Hasan melahirkan 83 judul dalam catatan saya. Ustaz Aceh dalam catatan Ustaz Pepen dan kawan-kawan dalam buku ini melahirkan 103 judul buku. Di samping sekian puluh makalah Dewan Hizbah. Karena beliau anggota Dewan Hizbah, setiap hadis sidang Dewan Hizbah beliau tampil sebagai pembawa makalah dan pengambil fatwa dalam tanda petik kemudian dituliskan bersama. Ustaz Aceh banyak sekali mengandalkan makalah-makalahnya, hasil pemikiran-pemikiran beliau, dan hasil pemikiran itulah yang kemudian menjadi keputusan. Itu juga sesuatu yang perlu dicatat oleh Ustaz Pepen dan kawan-kawan. Nanti diruntut mana saja masalah apa saja yang hasil pemikiran Ustaz Aceh,
yang kemudian hasilnya dalam bentuk makalah disampaikan dalam forum Dewan Hizbah dan diputuskan oleh Dewan Hizbah sesuai dengan makalah Ustadz Aceng itu juga perlu ada, sehingga ada kejelasan bahwa ini sanad putusannya dari sini, dari Ustadz Aceng misalnya ada berapa, dari sekian ratus putusan Dewan Hizbah, saya kira puluhan yang kemudian Ustadz Aceng melahirkan putusan-putusan itu dan pemikiran-pemikiran dari beliau seperti itu. Itulah saya kira catatan saya kira yang lain sudah banyak, ini hanya bertukar pengalaman saja. Dan bagi saya Ustadz Aceng memang memiliki kepemimpinan yang santun, yang tawadu, yang kemudian juga bisa merekrut banyak orang. Dan catatannya adalah Ustadz Aceng ini menjadikan teladan bagi para murid-muridnya. Sudah sekian ribu santri yang lahir dari beliau, dididik beliau di pesantrennya. Saya kira sekarang juga sudah banyak di sini hadir para murid-muridnya, sampai pada bergelar doktor juga banyak. Sudah ada beliau. Saya kira sesuatu yang luar biasa yang saya kira kita semua agak sulit untuk bisa mengejar itu dan bisa meniru Ustadz Aceng Zakaria. Tapi itu adalah teladan itu teladan kita semua, dan diharapkan teman-teman semua bisa meneladani apa jejak langkah kiprah dari Ustadz Aceng Zakaria. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Prof. Dadan Wildan Anas atas kesan, pesan, dan perspektifnya terhadap Ustadz Aceng sendiri atau terhadap buku biografi ini. Ada beberapa catatan khususnya mengenai sosok Ustadz Aceng yang sangat mengakar dengan umat, selalu siap untuk berangkat ke pengajian dimanapun, kapanpun, dari dulu sampai sekarang. Untuk selanjutnya, saya persilahkan Dr. Adian Husaini. Sudah siap Pak Adian? Ya, insya Allah. Iya, silakan Pak Adian, ya. Langsung. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah saya bisa hadir di majelis yang mulia ini. Yang terhormat Prof. Dadan Wildan, Prof. Sudarnoto, dan para guru semua, juga para aktivis pengurus Persis dan juga jamaah sekalian. Alhamdulillah saya ini kalau dengan Ustadz dari buku ini yang saya cari tadi itu adalah Ustadz Aceng itu istrinya ada berapa gitu. Nah itu nggak ada di buku ini gitu, karena biasanya kalau kami rapat di Dewan Dakwah dengan Profesor Maman Abdurrahman, ya, beliau itu pemahaman itu perasaan saya lebih kecil dari saya. Ya, tinggi saya itu nggak sampai 160, hampir 160 cm. Dan itu tapi Prof Maman itu kalau rapat beliau selalu membanggakan bahwa istrinya lebih dari saya gitu ya. Iya. Nah itu Prof Maman tuh, beliau bangga banget. Betul. Itu yang saya cari tadi, Pak. Kiai Aceng ini ada berapa istrinya? Itu nggak ada di buku ini. Nah itu kekurangannya yang fatal itu. Ya. Itu. Tapi beliau mengamalkan hadis Nabi ya, bahwa tazawwajul wadud al-walud. Dan itu juga saya cari di buku ini. Gimana kisah pertemuan Kiai Aceng dengan istrinya itu. Nah, itu hanya singkat sekali itu di halaman berapa itu. Itu kisah romantisme yang menarik itu. Karena kan katanya kan di balik laki-laki yang sukses itu, wah itu ada perempuan hebat. Nah itu ada berapa perempuan di balik Kiai Aceng Zakaria. Nah itu hanya singkat sekali bahwa beliau menikah dengan istrinya itu, ketemu di mana, pesantren Bentar ya. Cuma ada apa tadi itu ya? Yang saya penasaran nih, kok penulisnya itu sempat-sempatnya bilang Mojang Garut yang tinggi gitu loh. Halaman berapa itu penulisnya? Mojang Garut yang tinggi, yang cakep lah gitu loh. Nah berarti Kiai Aceng ini memang tipe kiai, ya kiai bener. Saya pernah ke Makassar, ada satu peristiwa yang ada teman saya wartawan senior, dia membanggakan pahlawan Sulawesi Selatan itu kan Syekh Yusuf Al-Makassari itu ya. Saya pernah ke berkunjung ke makamnya. Waktu itu
kawan saya wartawan senior dulu, wartawan Tempo itu cerita hebatnya Syekh Yusuf Maqosari itu, dia hebat katanya di 4 ujung, ya, ujung lidah, dia pandai bicara, ya. Yang kedua dia ujung badik, dia pandai berperang. Nah, kemudian dia juga pandai di ujung, dan ini dia istrinya ada 2, anaknya banyak. Dan Syekh Yusuf Maqosari itu 2 istrinya itu anak raja semua kan, Raja Goa dengan Raja Banten. Nah, Ustadz Aceng ini anaknya 8 ini ngalahin saya juga ini Ustadz Aceng. Ini juga saya cuma 7, ya Ustadz Aceng anaknya 8. Nah, ini saya kalah lagi sama Ustadz Aceng. Itu nggak banyak sekarang ini saya ketemu pimpinan organisasi Islam, ya, cendekiawan itu yang anaknya di atas 7 itu jarang. Ya, saya kalah sama Ustadz Aceng ini, dan juga sama Ustadz Suhada Bahri pendahulu saya di Dewan Dakwah itu anaknya 11 itu ya, dari 1 istri. Nah, jadi Ustadz Aceng ini betul nih, tasawwajul wadud al-walud. Ya, jadi setahu saya sih, saya udah tanya teman-teman persis yang ahli hadis, saya belum menemukan perintah Nabi untuk memperbanyak istri. Yang disuruh itu memperbanyak anak. Gitu ya, itu kan hadisnya ya, secara tekstual saya belum ketemu itu, Prof. Sudarnoto, ada nggak hadis Nabi yang memerintahkan perbanyak istri gitu loh, ya kan? Yang ada itu perbanyak anak gitu. Ustadz Aceng ini udah bener, dia ahlus sunnah ini, ya, mengamalkan sunnah. Nah, saya mau meninjau Ustadz Aceng ini dari ada banyak, beberapa saya baca ini agak yang menarik adalah di bagian akhir itu tulisan Hai Furqon itu Ustadz Aceng ternyata khatam itu Ihya Ulumuddin, ya. Makanya beliau kenapa mendalami menyampaikan soal tasawuf ini itu juga menarik, ya. Jadi mirip dengan saya ini, waktu saya kecil di kampung itu saya juga ngaji kitab-kitab kuning ini yang dikaji Ustadz Aceng itu, ya, Safinatun Najah, Sulamut Taufik, ya, Umriti, apalagi Ajrumiyah, itu semua saya kaji itu waktu saya SMP. Di SMA saya juga belajar kitab-kitab kuning ini, Ta'limul Muta'lim dan sebagainya. Saya di pondok waktu di pesantren. Ya, tapi bapak saya itu pengurus Muhammadiyah itu masalahnya. Bapak saya itu di tengah-tengah NU, bapak saya sendirian pengurus Muhammadiyah itu. Nah, bapak saya itu langganannya Al-Muslimun sama Panji Masyarakat dengan buku-buku Ahasan. Jadi saya dari kecil ya 2 kitab itu, ya, saya ngaji kitab-kitab kuning, juga membaca karya-karya Hasan dan seterusnya. Dan saya menjumpai perdebatan di kampung saya yang seru gitu. Bahwa saya nggak mau makmum sama bapak saya kan sholat subuhnya nggak pakai kunut. Waktu itu saya nggak mau makmum gitu. Akhirnya saya kualat, saya jadi pengurus Muhammadiyah. Jadi saya tapi menarik. Jadi disinilah saya kira ya ada kenapa Ustadz Aceng misalnya tidak terlalu tampil secara kontroversial. Saya baca di sini kan beliau hubungannya baik dengan berbagai kalangan. Nah, barangkali tradisi, ya, yang beliau katakan itu, ya, memahami berbagai pemikiran, budaya literasi, memahami yang lain itu telah ada pada diri Ustadz Aceng ini gitu ya. Beliau kan sanatnya ini ternyata sanat tradisional juga, ya, dilihat dari situ, dan kemudian belajar kepada guru terbaik. Nah, saya ingin melihat pada aspek pendidikan, ya. Ini menarik, ya, sosok Ustadz Aceng ini kan berarti beliau ini menjadi seperti ini kan buah dari pendidikan. Jadi hasil dari sebuah proses pendidikan yang ideal. Nah, kalau dalam taklim itu kan sederhana. Bahwa pendidikan itu akan sukses, ada tiga pihak yang harus sama-sama baik gitu ya. 1 adalah gurunya, nah 2 adalah muridnya itu, ya, yang ketiga adalah orang tuanya. Dan ini menarik, Ustadz Aceng ini 3-tiganya memenuhi, ya. Jadi beliau orang tuanya luar biasa, ya, memang pendidik juga, seorang kiai tapi juga pendidik gitu ya. So, mungkin ada juga kiai tapi nggak pendidik, ya. Jadi kiai tapi peduli betul dengan anaknya ini, ya, dengan pendidikan anaknya ini. Kemudian yang kedua gurunya. Nah, Ustadz Aceng ini kan mendapatkan guru yang terbaik, ya. Beliau berguru kepada Ustadz Abdurrahman yang memang ulama fenomenal menurut Sri Persis, kan memimpin Persis 21 tahun. Ustadz Abdurrahman ini di dalam disertasi yang sempat saya bimbing
yang ditulis oleh Dr. Dwi Budiman ya. Itu saya sudah minta tolong segera diterbitkan itu penting karena konsep pendidikan ulamanya Ustadz Abdurrahman ini itu betul-betul fenomenal ya, dan model pendidikan Ustadz Aceng ini bisa kita pelajari, bisa kita telusuri ya. Kalau menurut saya tetap Ustadz Aceng Zakaria, Pak Natsir gitu ya, itu betul-betul memenuhi ya 3 syarat. Kalau saya menyebut konsep pendidikan Islam ideal itu ada 3 yang saya singkat sekarang itu TOP ya, top gitu ya. 1, tanamkan adab atau akhlakul karimah sebelum ilmu. Nah, itu ada pada Ustadz Aceng. Kalau kita lihat dari kecil bagaimana dia dididik ya berakhlak yang baik ya dengan orang tuanya, dengan gurunya, itu terjadi pada Ustadz Aceng ini ya. Nah, nanti makanya ketika beliau nanti mendapatkan ilmu yang tinggi, ya beliau tidak justru melacurkan ilmunya, merusak ilmunya. Beliau siap mendapatkan amanah ilmu yang tinggi, karena memang dari kecil akhlaknya itu sudah ditanamkan betul, ya pendidikannya itu. Kemudian yang kedua, itu utamakan ilmu fardu ain. Dan Ustaz Aceng memenuhi syarat itu jelas. Itu dalam kurikulum di pesantren Pajagalan itu jelas ya bagaimana ilmu-ilmu fardu ain itu sangat ditekankan ya, termasuk bagi seorang ulama yang fardu ain tentu bahasa Arab ya, sehingga beliau unggul dalam ilmu bahasa Arab ini. Nah, yang ketiga baru pilih ilmu fardu kifayah yang tepat. Nah, dan di sini Ustaz Aceng saya lihat ilmu fardu kifayahnya, menurut saya beliau punya kemampuan menulis itu ya, punya mewarisi tradisi menulis yang memang di situ unggulnya Persis itu. Nah, ini juga saya usulkan untuk penulis ya. Ini judul bukunya menurut saya ya, bisa beda pendapat, tapi menurut saya kurang menarik judulnya. Ya, Kiai Haji Aceng Zakaria, Ulama Persatuan Islam. Itu nggak ada khasnya. Ulama Persatuan Islam itu banyak, bukan hanya Kiai Haji Aceng Zakaria. Jadi kalau judul itu yang khas apa nih gitu ya. Ya, Kiai Haji Aceng Zakaria ini tadi yang disebut Prof. Wildan itu bagus sekali itu jadi judul. Kiai Haji Aceng Zakaria, ulama 100 buku. Nah, itu jarang ya. Itu fenomenal itu ya, ulama 100 buku. Judul buku Pak Natsir yang kami kumpulkan sampai sekarang itu ada 74 judul. Ya, itu buku yang tebal, kecil semua gitu ya. Tapi Kiai Aceng Zakaria paling enggak udah 100 lebih judul kan. Jadi itu bisa jadi judul karena itu fenomenal. Itulah keistimewaan Kiai Haji Aceng Zakaria. Nah, itu bisa diangkat jadi judul ya, ulama 100 buku. Ya, misalnya ini apa yang kekhasan yang lain nanti pada Kiai Aceng Zakaria. Jadi Kiai Aceng Zakaria itu punya kemampuan ya, kalau saya ingat beliau selalu ingat makanannya yang sangat enak di rumah belakang itu, karena itu langganan kalau saya ke Garut ya harus mampir ke situ karena sambelnya ya ikan emasnya itu susah dicari di tempat lain. Ya, suasananya. Dan yang saya rasakan beliau ini meskipun kalem orangnya ya, tapi teguh gitu ya, kepedulian pada umat itu sangat tinggi. Jadi kalau kita ngobrol dengan beliau itu mudah nyambung gitu ya, sama ininya ya, ruhnya. Ya, itu Ustaz Aceng. Jadi Bapak Ibu sekalian ya, ini yang penting pada Ustaz Aceng menurut saya begini. Ini yang saya sering sampaikan ke teman-teman di Persis kan. Coba Persis ini punya model gitu kan, model pendidikan ulama gitu. Jadi ini sudah hampir 100 tahun ya. Menurut saya Persis harus sudah merumuskan model itu. Model itu sudah ada. Ya, model pendidikan yang pernah melahirkan Ustadz Abdurrahman sendiri dari Ahasan, yang pernah melahirkan Muhammad Nasir, ya kan, yang pernah melahirkan Isa Ansori dan sebagainya, dan kemudian Ustadz Abdurrahman pun menerapkan hal yang sama. Ya, tentu itu nanti ada modifikasi, tapi modelnya itu sudah ada, ya. Jadi 3 tadi kalau saya lihat Ustadz Aceng, muridnya hebat, ya, orang tuanya hebat, gitu ya, gurunya hebat, maka wajar, ya. Tapi proses pendidikannya itu yang terutama ada 2 kalau di taklim taklim, kan. 1, ya, niatnya benar. Ya, nah, kita lihat Ustadz Aceng ini ya dari awal ya niatnya itu sudah benar.
Dia niat nggak cari gelar, ya segala macam. Dan itu yang penting, ya. Niat mencari ilmu yang ikhlas ini yang susah. Ya, saya pernah mengisi tahun berapa 90-an waktu itu masih ada Ustadz tentang Mukhtar di pesantren Bentar waktu itu, waktu wisuda madrasah aliyah, ya. Saya ingat tuh Ustadz tentang Mukhtar cerita pernah katanya guru beliau menyerahkan ijazah sambil mendoakan mudah-mudahan ijazahnya nggak laku. Ya, karena kiainya itu takut ijazah itu disalahgunakan. Ya, dia niat mencari ilmunya salah. Jadi kalau mau berdoa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, nah itulah ilmu yang bermanfaat itu pasti didapat karena niat yang ikhlas dalam mencari ilmu. Jadi kita pada sosok Ustaz Aceng ini tampak, proses pendidikannya itu tampak sekali, beliau ikhlas, ditanamkan betul niat ikhlas. Yang kedua adalah caranya benar, adab mencari ilmunya itu benar. Ya, lihat beliau ini ya, luar biasa ketaatan pada gurunya. Ya, adab pada gurunya itu luar biasa. Ya, Kiai Aceng Zakaria, ya, pada Ustadzur Rahman itu. Dan itu yang luar biasa. Artinya ini yang mahal di zaman sekarang, ya. Niatnya benar, adab mencari ilmunya benar. Jadi ini sama prosesnya dengan Pak Natsir. Kiai Aceng Zakaria dengan Pak Natsir itu tidak kuliah di perguruan tinggi, ya, tapi mereka menjalani proses pendidikan tinggi yang ideal. Ya, mereka berguru, ya, kepada orang-orang yang hebat. Ya, jadi tidak sendirian. Dan ada yang menarik pada Kiai Aceng Zakaria ini, beliau bukan sekedar akademisi, maksudnya bukan sekedar membangun intelektualisme, ya. Beliau juga seorang aktivis. Ya, sejak kecil kalau dibaca di sini, beliau juga aktif di PII. Ya, artinya apa? Ini penting. Pendidikan yang menjauhkan, ya, anak-anak dari dinamika masyarakat, persoalan masyarakat, itu nanti dia akan lamban untuk bersentuhan dengan memahami, merasakan denyut nadi umat itu. Jadi kalau dalam Al-Quran kan Rasulullah itu harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ya, jadi Buya Hamka itu kalau kita lihat misalnya contoh, ya, Buya Hamka itu kisah pendidikannya menarik. Ketika beliau di Mekah, beliau ingin lama di Mekah, tapi baru sekitar 7 bulan sama Hasan sama Haji Agus Salim kan disuruh pulang. Tulis Buya Hamka di buku 100 tahun Haji Agus Salim itu, kan Haji Agus Salim bilang, kamu tuh kalau mau jadi ulama pulang, gitu. Segera pulang, kamu berguru pada ayah kamu, pada ulama-ulama di Indonesia. Nah, kata Haji Agus Salim ini yang ditulis Buya Hamka, ya, kamu 20 tahun di Mekah, nanti kamu pulang, kamu akan jadi tukang baca doa. Itu yang Buya Hamka terima kasih sekali nasihati Haji Agus Salim itu. Jangan lama-lama di Mekah. Kamu pulang nanti kalau 20 tahun di sini pulang jadi tukang doa. Dan kata Buya Hamka ternyata itu benar. Waktu saya ke Sabah, ya, bertemu seorang tuan guru di sana yang kerjanya suka dipanggil baca doa, ditanya sama Buya Hamka, ya, tuan berapa lama di Mekah? Ya, 20 tahun. Itu Buya Hamka itu tulisannya, beliau mengenang bahwa beliau berterima kasih atas nasihat dari Haji Agus Salim. Saya nggak tahu Haji Agus Salim ini kan unik. Pak Nasir aja menceritakan, ya, beliau 3 gurunya yang sangat berpengaruh. Ada Pak Nasir kan, 1 Hasan, 2 Syekh Ahmad Surkati, dan 3 Haji Agus Salim. Dan cara mendidik Haji Agus Salim itu yang Pak Nasir ceritakan. Ya, bagaimana menyiapkan Pak Nasir itu menjadi pemimpin, ya, dengan cara semacam coaching kalau sekarang ini, ya, jadi dibimbing. Hasan itu kan seperti itu. Pak Nasir kan cerita, kalau saya datang kepada Tuan Hasan kapan saja, beliau berhenti bekerja. Jadi Pak Nasir itu memilih, ya, untuk tidak kuliah ke Jakarta atau ke Belanda. Beliau memilih langsung terjun berguru kepada Hasan, gitu. Itu yang luar biasa. Jadi Kiai Aceng Zakaria ini bukan menempuh pendidikan alternatif. Menurut saya beliau justru menempuh pendidikan yang sebenarnya, ya, yaitu berguru langsung kepada guru yang hebat, ya, guru yang antara ilmu dengan akhlaknya itu bisa dicontoh, ya, bisa satu itu mulazamah, ya, sehari-hari bagaimana itu, ya, para ulama kita kan begitu caranya, ya, cara mereka menjadi ulama hebat karena berguru kepada ulama-ulama yang hebat. Dan berguru kalau dalam bahasa seorang ulama kan, ya bunaya
isqabil fuqaha wal ulama wa ta'allam minhum wa khudh adabahum. Ya, fa inna dzalika ahabu ilayya min aktsaril hadis. Jadi mulazamah itu, suhbah itu ya, suhbatul ustadz itu yang luar biasa. Jadi Kiai Aceng Zakaria sebetulnya mendapatkan proses pendidikan yang ideal, dan itu kualitas guru. Makanya Pak Nasir tadi pagi saya tulis artikel guru pejuang ya, kunci ya keberhasilan pendidikan kita. Karena kalau sekarang kita tidak melahirkan guru-guru pejuang, guru-guru yang hebat, ya kita nggak pernah dapat murid-murid yang akan menjadi yang lebih hebat juga. Karena kuncinya memang pada kualitas guru itu. Nah, inilah yang menurut saya ya Persis telah punya model sebenarnya gitu ya, punya model ya, dan model itu terlepas dari sekat-sekat formalisme. Ya, ini yang saya berulang kali kan menyampaikan sekarang seperti di STIB Persis Garut. Ya, saya tanya berapa sih yang lulus dari aliyah di Garut ya, madrasah Persis ada 1.000 katanya. Saya tanya, apakah mereka yang pinter-pinter ya itu masuk ke STIB Persis Garut? Ya, saya ketemu seorang dosen di situ, anaknya pinter. Saya tanya, kenapa kok anak antum nggak masuk ke STIB Persis? Jadi ini sikap tokoh-tokoh, kadang-kadang dosen di situ juga begitu. Kalau anaknya pinter, dikirim ke Madinah, ya, dikirim ke ITB, ke Unpad, gitu ya. Ini nggak semua mungkin, tapi yang seakhirnya nanti kalau sudah nggak diterima di mana-mana di Timur Tengah enggak. Saya kirim WA kepada seorang pimpinan Persis, bahkan saya jumpai satu iklan di di Facebook kalau nggak salah, yaitu Mu'alimin Madrasah Aliyah Persis lah di mana gitu. Jadi iklannya begini, alumninya ya bisa diterima ya di Timur Tengah ya, di perguruan tinggi negeri PTN, PTAIN dan seterusnya gitu. Saya cari nggak ada satupun yang disebut kampus Persis di situ. Jadi saya bilang, ini gimana sih, ini sekolah aliyah Persis, kok malah yang pertama mestinya bangga dong kalau diterima di perguruan tinggi Persis. Nanti kalau kita bikin lagi Universitas Persis, tapi orang Persis saja nggak bangga dengan universitasnya, terus nasibnya kayak apa? Kan dulu nggak begitu tokoh-tokoh kita kan. Nah, apalagi bangga sekolah kuliah di kampus sekuler ya. Padahal Persis punya kampus gitu. Nah, itu harapan saya begitu. Saya sekarang sama di Dewan Dakwah saya bilang. Ya sekarang saya bilang anak saya nomor 1 dari Gontor, baru lulus IPB, kedua di Kairo, sekarang mau selesai, 3 di UI, 4 di UNS. Saya bilang anak saya nomor 5, ya pinter, saya bilang, sekarang masuk kampus Dewan Dakwah. Karena kampus Dewan Dakwah yang terbaik, menurut saya terbaik, karena mendidik ya mahasiswanya 100% menjadi dai. Jadi dari awal waktu Pak JK meresmikan rumah susun Dewan Dakwah, saya katakan, Pak JK, kami punya kampus ini meskipun namanya sekolah tinggi ya, ilmu dakwah ini terbaik. Karena para dai kita sering ngomong waman ahsanu qaulan mimman da'a ilallahi wa amila sholihan. Ya, tapi kenapa anak-anak kita nggak bangga jadi dai? Dan orang tuanya juga nggak bangga kalau anaknya kuliah di di kampus dakwah. Nah itu, jadi Ustadz Aceng ini kan menunjukkan contoh bahwa beliau tidak ke Timur Tengah, ya kan, produk lokal gitu ya, Garut Bandung ternyata menjadi ulama. Kan sama manusia itu sama aja, kalau menjalani proses pendidikan yang benar, dia akan jadi seperti Ustadz Aceng ini. Nah jadi ke depan menurut saya kita sudah punya modelnya, dan itu usulan saya dirumuskan ya. Karena nggak mungkin lah yang kapasitas semua ini, saya keliling sampai ke Thailand Selatan. Madrasah kita, sekolah-sekolah kita itu mimpinya ke Madinah. Ya, di Madinah itu hebat, ya, tetapi terbatas kapasitasnya. Dan juga di sana, di Madinah itu nggak diajarkan kemampuan komunikasi yang baik, sejarah, ya, budaya Indonesia, itu nggak diajar. Ya, saya bilang ke beberapa kampus Islam, kita bisa kok buat kampus yang lebih bagus dari Madinah. Apa susahnya sekarang? Syekh di Madinah itu kita minta ngajar aja ke sini. Dan sekarang ada beberapa kampus Islam, saya tahu syekh yang ngajar itu langsung dari Timur Tengah, para profesor, doktor. Cuma saya bilang ke mereka, masalahnya Anda itu nggak dipercaya gitu loh. Ya, Anda ini bagus kampusnya, sekolah tinggi ilmu Al-Quran ini gitu ya, bagus.
Nah ini menurut saya ya, momentum Ki Aceng Zakaria ini jelas beliau lebih dari dokter, lebih dari profesor, ya, beliau sudah lebih dari gelar-gelar itu semua, sudah melampaui itu, dan itu jelas merupakan hasil ya, produk dari proses pendidikan yang ideal. Nah itulah usulan saya ini udah ke Persis ya, ke depan Persis ini 100 tahun gitu kan, jadi mudah-mudahan Persis nanti bisa melahirkan ya lebih banyak lagi. Kalau saya nanya apa bisa melahirkan ulama seperti Ki Aceng Zakaria ke depan, saya bilang bukan bisa, wajib. Ya, jawabannya bukan bisa, harus. Ya, Persis harus melahirkan ulama-ulama lagi ke depan yang lebih hebat dari Ustadz Aceng Zakaria. Ya, itu semangatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakallahu khairan katsiro Ustadz Adian atas kesan pesan dan masukan-masukannya khususnya untuk Jamiah Persatuan Islam. Untuk sesi selanjutnya yaitu sesi diskusi. Saya buka 2 orang saja dulu untuk yang mau menyampaikan pandangan atau pertanyaan dari para peserta. Silahkan. Di sini ada Dr. Tatang Mutakin, alumni PPI 76 Tarogong, sekarang di Bappenas. Kemudian juga ada Dr. Jajang Rohmana, alumni Persis Bentar, Garut. Mungkin juga pernah diajar oleh Ustadz Aceng. Silakan, atau yang lainnya, barangkali ada yang mau disampaikan. Oh, silahkan. Ada mau sampaikan langsung, Ustaz? Dokter Undang. Ya, silakan, Ustaz. Baik, terima kasih kepada pembicara. Ada beberapa catatan yang disampaikan. Suaranya nggak jelas. Baik, terima kasih kepada Kang Iman yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Saya ada beberapa catatan berkaitan dengan narasi yang baru saja disampaikan oleh Bapak Dr. Adian. Saya menanggapi begini, apa yang saya tangkap barusan, bahwa Persis ke depan perlu kepada merumuskan kembali tipe pendidikan yang bisa membentuk sosok keulamaan seperti mana yang telah terbukti, di mana sosok ulama kita ya, maksud saya Kiai Haji Ustadz Aceng Zakaria terhasil ya atau terbentuk daripada satu sistem pendidikan tradisional. Maksud saya adalah apakah dokter secara tersirat atau secara tidak langsung menghendaki bahwa pendidikan Persis ke depan ada satu sistem pendidikan yang tetap mempertahankan dan mengiktiraf satu sistem pendidikan tradisional yang sudah terbukti keberhasilannya. Dalam hal ini saya ingin mengkonfirmasi dengan salah satu kaidah ya, al-muhafadatul qadimus salihu ya, wal ahdu bil jadiri aslah. Apakah dengan kaidah ini bisa ya pendidikan Islam Persis merumuskan kembali suatu sistem pendidikan tradisional seperti mana yang telah dilalui oleh ulama kita dan berhasil ya. Nah, selain itu, selain kita memelihara sistem pendidikan tradisional, kita juga mengambil satu sistem pendidikan modern yang lebih bermaslahat. Saya ingin satu konfirmasi yang tegas dan juga satu pendapat atau satu ide yang mungkin boleh menjadi rumusan pendidikan Persis ke depan. Terima kasih, Dokter.
Silakan Ustadz Adian bisa langsung menanggapi. Ya, saya sebenarnya nggak begitu suka ya dengan istilah itu tradisional, modern gitu. Karena proses pendidikan yang dijalani oleh Buya Hamka, oleh Muhammad Nasir, Ustadz Zakaria itu bukan tradisional. Itu modern itu canggih itu pendidikan itu. Dan intinya itu adalah coaching sebetulnya, mulazamah itu. Pendidikan nilai. Ya. Jadi yang mahal dari proses pendidikan itu adalah penanaman nilai itu, roh perjuangan, mewariskan. Kan kalau kita lihat Ustadz Aceng ini bukan sekedar dia pinter, gitu loh. Rohnya itu yang beliau warisi mengalir dari Ahasan, ya, mengalir dari Ustadz Abdul Rahman di situ. Dan itu ada hikmah yang diwariskan di situ, ada kebijakan. Nah, itu kalau mungkin orang lebih pintar dari Ustadz Aceng banyak, orang lebih pintar dari Pak Nasir itu banyak. Tapi kebijakan itulah yang akhirnya wisdom itu, hikmah itulah yang membimbing tampilnya, munculnya orang seperti Ustadz Aceng itu karena keikhlasan dan karena mulazamah. Dan sistem ini sistem yang mau bentuknya formal, non formal, tradisional, modern, harus ada namanya guru itu tetap harus intensif, ya, berinteraksi. Ya, saya menjumpai banyak kasus di era sekarang ini. Ya, orang jangankan sampai menjadi ulama, ya. Orang Mike Tyson aja dengan itu dilatih oleh dulu Coach D'Amato, itu bukan sekedar fisiknya, jiwanya. Gitu loh, jiwanya itu. Jadi sekarang orang bisa saja orang belajar Quran, hadis canggih, ya, tapi dia nggak akan mewarisi kalau dia tidak menghayati itu. Itu maksud saya. Jadi inti pendidikan tadi yang saya maksudkan dengan penanaman akhlakul karimah sejak awal, ya, nanti ada proses itu kalau bahasa Imam Asy-Syafi'i kan wa irsyadi ustadzin, ya, bimbingan guru itu di situ. Jadi kuncinya itu di guru. Jadi siapa sekarang kita itu gurunya? Lihat ya, Buya Hamka itu kalau kita teliti, beliau sempat kecewa dengan ayahnya, ya, sempat jenuh belajar agama di Sumatera Barat. Kemudian beliau kan ke Jogja, dan ke Jogja itu beliau berguru dengan Ki Bagus Hadikusumo. Entah gimana cara Ki Bagus mengajarkan tafsir gitu ya. Kok sampai kemudian Buya Hamka itu begitu tertarik, seperti menemukan hal yang baru. Itu kan pada metodenya, dan tentu pada akhlaknya Ki Bagus Hadikusumo. Kemudian beliau kan juga berguru pada Cokro Aminoto, meskipun tidak lama, di Jogja itu ketemu. Dan beliau itu yang membangkitkan semangat Buya Hamka. Kemudian Buya Hamka tinggal bersama kakak iparnya, yaitu Buya Sultan Mansur. Nah, di Buya Sultan Mansur ini nilai-nilai jihad itu ditanamkan. Beliau ulama Muhammadiyah yang luar biasa, Buya Sultan Mansur. Nah, setelah dari Jogja dan Pekalongan itu Buya Hamka balik, ya, semangatnya menyala-nyala gitu. Balik ke Padang di usia muda, beliau sudah tampil menjadi ulama yang populer, yang terkenal waktu itu. Nah, di situ kalau lihat siapa aja ulama kita yang muncul, ya, dia akan menjalani proses pendidikan itu. Jadi ini bukan soal tradisional modern. Dan tadi Ustadz yang bertanya ya bahwa kita sekarang ini masuk era disrupsi. Kalau untuk ya orang sekarang ya menjadi meraih gelar sampai doktor itu mudah sekarang. Ya, saya sekarang banyak pesantren yang saya sarankan, Anda ngapain buat ribet-ribet bikin formalitas yang ribet. Anda sekarang bisa ngambil doktor cukup dari pesantren Anda. S2, S3 mau dari Amerika, dari Eropa, dari Cina, dari Timur Tengah, itu sekarang mudah. Tapi mendidik pribadinya itu yang tidak mudah. Itu yang saya maksudkan tadi. Ini bukan soal tradisional ini memang ini universal, ya. Siapa saja yang mau dia makanya saya sering ya sekarang di lembaga pendidikan Islam di Dewan Dakwah juga kemarin saya datangi satu-satu sekolah. Banyak pengelola lembaga pendidikan itu yang masih berpikir malah menurut saya itu nggak sesuai dengan paradigma pendidikan gitu. Misalnya ada sekolah Dewan Dakwah yang ngeluh, kok murid kami itu SMP cuma 10 gitu ya, sedangkan SD-nya 600, TK-nya ratusan juga, kok SMP cuma 10. Saya bilang, loh, semakin sedikit murid, justru peluang kita mendidik itu semakin besar. Gitu loh. Semakin banyak murid, semakin susah kita mendidik.
Jadi sekarang kalau lembaga pendidikan dianggap hebat kalau muridnya ribuan. Ribuan itu kita nggak melahirkan pejuang. Itu yang jadi persoalan. Kita punya ribuan mahasiswa, ya, tapi kita susah cari dai. Ya, di Dewan Dakwah ini ada pengalaman Pak Nasir itu dulu mendidik anak-anak lulusan aliyah. Di training 40 hari di pesantren Darul Falah Bogor. Ya, saya tanya dai-dai itu, Anda dulu lulusan apa? Aliyah, madrasah aliyah. Ya, tapi mereka berani gitu terjun ke tengah hutan, nggak dikasih ongkos, ya, di training 3 bulan. Nanti saya masih jumpai di beberapa pesantren Persis seperti itu. Punya ruh untuk melahirkan para pejuang. Nah, jadi sebenarnya bukan soal apa namanya tadi ya, tradisional atau enggak, itu sistem pendidikan yang universal itu. Ya, tentang membangun apa namanya menanamkan nilai-nilai itu kan memang kalau kita mau menanamkan nilai karakter atau akhlak itu kan memang yang pertama harus ada keteladanan. Harus ada contoh. Yang kedua harus ada proses pembudayaan, pembiasaan. Yang ketiga harus ada motivasi terus-menerus. Dan yang ketiga, yang keempat penegakan disiplin. Itu 4 itu yang teorinya Profesor Ahmad Tafsir yang saya setuju itu, bahwa itu proses penanaman nilai, ya, nilai. Nah, inilah yang menurut saya di lembaga pendidikan kita, dan menurut saya Persis itu punya potensi yang sangat besar untuk menjadi leader di situ, menjadi contoh model pendidikan yang ideal. Ya, itu yang kita jangan nanti terjebak lagi menurut saya gitu, bahwa kampus kita itu hebat kalau mahasiswanya puluhan ribu. Ya memang kita dengan mahasiswa puluhan ribu kita punya duit banyak, dari situ peluangnya. Tapi akhirnya yang susah menanamkan akhlakul karimahnya itu, ya, pejuang, jiwa pejuang itu ya nanti kita punya banyak murid tapi kita susah cari guru yang baik. Ya, kita melahirkan ribuan sarjana guru tiap tahun tapi sekolah-sekolah kita susah cari guru yang baik. Kita melahirkan sarjana agama ribuan tapi kita susah cari dai. Nah, itu tuh yang tadi Ustaz, ya, nilai-nilai pendidikan ini menurut saya Persis itu selama ini menjadi contoh, ya. Nah, itu aja. Terima kasih, ya. Baik, terima kasih Pak Adian atas tanggapannya. Berhubung kita sudah mendekati waktu akhir acara, saya minta ke setiap pembicara untuk menyampaikan closing statement-nya terkait topik diskusi pada siang hari ini. Prof. Sudarnoto barangkali bisa menyampaikan closing statement-nya. Silakan, Prof. Baik, terima kasih Kiai Haji Aceng Zakaria adalah seorang ulama yang dilahirkan dari sebuah sistem pendidikan yang memang luar biasa seperti yang disampaikan oleh Pak Adian. Karena itu kekayaan umat Islam, saya ingat Pak Nasir memberikan wasiat pada saat kami dulu dari pesantren Persis berkunjung ke beliau. Salah satu kekayaan kita itu adalah pondok pesantren. Karena itu sudah waktunya menurut hemat saya pondok-pondok pesantren yang dimiliki oleh Persis itu menata diri kembali sehingga bisa melahirkan tokoh-tokoh besar seperti Hasan, seperti Kiai Aceng dan tokoh-tokoh lainnya. Dan ini yang dibutuhkan Indonesia ke depan. Terima kasih. Terima kasih Prof. Sudarnoto. Untuk selanjutnya Prof. Dadan Wildan, silahkan closing statement-nya. Baik, terima kasih. Bagi saya Ustaz Aceng adalah ulama tawadu. Beliau banyak melahirkan karya yang mumpuni. Makanya saya setuju dengan usulan Pak Dr. Adian Husaini bahwa judulnya memang agak kurang menarik begitu judul buku ini. Mungkin direvisi ke depan judul bukunya yang lebih menarik dan orang bisa membaca buku itu. Sekaligus juga kualitasnya nih, kualitas kertas dan cetakannya kayak fotokopi, tolong diperbaiki saja sehingga tidak mengurangi bobot yang ada di dalam dari buku itu. Hal lain saya kira saya kira sebagai ulama yang sangat tawadu, pemimpin Jamiah Kesatuan Islam, dan dia sudah berhasil membawa Persis lebih maju lagi ke depan, terbukti dengan berhasilnya lahirnya Universitas Kesatuan Islam. Saya kira itu suatu prestasi yang cukup membanggakan untuk di masa kepemimpinan beliau. Saya kira kita patut meladani, mencontoh dan berguru kepada beliau. Silakan Ustaz Reven dan kawan-kawan ikuti jejaknya untuk menulis sebanyak buku lagi. Anda jangan kalah, Ustaz yang sudah 103,
saya baru 12, yang lain harus lebih dari itu. Bagi urusan Aceng. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Dadan. Sebelum ke Pak Adian, ini kebetulan ada Ustaz JJ Jainuddin bisa bergabung di sela-sela acara Muskernas. Ustaz JJ barangkali mau menyampaikan tanggapan di sesi kedua ini. Baik, terima kasih. Mohon maaf saya tidak memunculkan suara ya, memunculkan gambar ya. Soalnya ini baru selesai dari acara Muskernas, sedang di jalan ini. Jadi saya sangat berterima kasih ke teman-teman yang berhasil merekonstruksi perjalanan hidup Ustadz Aceng yang sudah 70 tahun lebih ini, dari terutama aspek pendidikannya yang bisa menjadi teladan bagi kita semuanya. Pergaulan saya dengan Ustadz Aceng ya memberikan pelajaran yang banyak, dari berinteraksi melalui buku saja, kemudian berinteraksi melalui komunikasi personal, dan berinteraksi melalui kepemimpinan formal. Maka saya setuju dengan hampir seluruh narasumber, memang kita perlu meneguhkan kembali nilai-nilai pendidikan itu bukan hanya transfer of knowledge, tetapi bagaimana mentransfer karakter, mentransfer kepribadian. Jadi ruh daripada ilmu yang ada dalam kepribadian ulama itulah sangat penting. Kalau bahasa Al-Qur'annya adalah kunu robbaniyin. Nah, jadi ulama robbani, di mana ruhnya itu adalah ruh membangun karakter kesalehan, karakter kemanfaatan di dalam hidup. Terima kasih, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz JJ atas komentarnya. Untuk selanjutnya Pak Adian, mungkin pesan terakhir untuk kami Jamiah Persis dan buku ini. Pesan terakhir, ini enggak terakhir, soalnya nanti ada pesan-pesan lagi. Jadi ini saya mendoakan ya, berterima kasih, ini satu tradisi yang baik juga, sangat baik bahkan gitu ya, ulama-ulama kita, tokoh-tokoh kita itu ditulis seperti ini. Ya tentu tidak ada buku yang sempurna, kan Buya Hamka bilang kalau kita mau sempurna nggak akan pernah nulis gitu. Nggak akan pernah menerbitkan. Kalau dibaca ulang pasti ada kekurangannya. Dan ini tradisi yang baik juga kan, kita banyak masuk ini ya. Mudah-mudahan nanti ke depan lebih bagus lagi. Dan juga yang lain-lain gitu. Jangan hanya satu yang mungkin punya, tentu masing-masing punya kekhasan ya, keunikan. Itu perlu dibudayakan untuk ditulis prestasinya ya, keunikannya itu perlu ditulis. Ini Persis, dan dulu kan Mang Persis itu dikenal unggulnya dalam soal ini, literasi ya. Terima kasih, saya hanya itu aja lah, mudah-mudahan. Dan juga terakhir kita doakan mudah-mudahan Ustadz Aceng selalu dijaga oleh Allah SWT ya, beliau diberikan kesehatan sehingga bisa terus memimpin Persis ini ya, menjadi ke depan lebih baik lagi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih para pembicara, Prof. Sudarnoto, Prof. Wildan, dan Pak Adian Husaini yang sudah bergabung, juga Ustadz JJ yang sudah menyampaikan tanggapannya. Para hadirin sekalian, peserta webinar peluncuran buku biografi Kiai Haji Aceng Zakaria, Ulama Persatuan Islam. Alhamdulillah sesi kedua peluncuran buku ini kita sudah ikuti bersama, para pembicara sudah menyampaikan materinya. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan manfaat, motivasi untuk meningkatkan amal kebaikan kita di kehidupan kita sehari-hari. Demikian saya sebagai pemandu acara mengucapkan terima kasih sekali lagi atas atensi dari para peserta, khususnya para pembicara.
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mohon Mohon pamit. Prof. Mudah-mudahan orang-orang yang Indonesia juga tidak seperti tikus, mau selamat tapi tidak tahu jalan keselamatan. Imam Abi Dawud salah seorang imam ahli hadis. Dalam usianya yang 72 tahun, beliau ingin mencurahkan perhatiannya untuk mengumpulkan hadis-hadis Nabi. Beliau menyatakan, Imam Abi Dawud salah seorang imam ahli hadis. Dalam usianya yang 72 tahun, beliau ingin mencurahkan perhatiannya untuk mengumpulkan hadis-hadis Nabi. Beliau menyatakan, katabtu an Rasulillah khamsa mi'ati alfi hadisin, dan hanya terpilih 4.800 hadis dalam 2 jilid Sunan Abi Dawud. Maka beliau pilih lagi pedoman prinsip hidup umat Islam, 4 hadis saja.